Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ya, di sini kita akan membahas tentang uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dengan judul tugas troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN pada paket 4. Nah, kita akan mengerjakan untuk paket 4 ya. Beberapa soalnya ya. Kalian nanti akan melakukan troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Dalam kegiatan ini Anda bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda nanti adalah sebagai network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, kemudian web proxy dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP atau dinamik. Beberapa konfigurasi yang akan kalian lakukan nanti di sini ada beberapa konfigurasi WiFi router, jaringan internet, jaringan lokal, dan jaringan wireless. Langkah-langkah kerjanya nanti kan juga akan membuat blok firewall untuk memblokir blocking site sama blocking file MP3 dan MKV. Ini berikutnya di sini kita akan lakukan pekerjaannya ya. Ini adalah topologi jaringannya seperti ini. Internet masuk ke MikroTik, saya menggunakan MikroTik RB941 nanti di Ether 1. Kemudian Ether 2 terhubung ke PC kalian. Kalian nanti membuat konsep seperti ini, kemudian membuat jaringan WLAN dengan konsep hotspot ya, nanti menggunakan radius server. Kemudian di-sharing ke perangkat smartphone kalian dengan akun hotspot yang nanti akan dibuat. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti smartphone kalian terkoneksi dengan WLAN ya melalui hotspot, kemudian PC terkoneksi dengan MikroTik Ether 2 melalui IP DHCP. Semuanya DHCP antara PC dan smartphone juga sama. Oke, langsung saja kita setting dulu untuk jaringan lokalnya ya. Kita akan untuk konfigurasi jaringan LAN-nya, kita cek dulu seperti ini. Untuk internet ya, dari IP address-nya kemudian gateway. Di sini untuk IP address-nya sudah saya buat seperti ini, 10.10.1. Dia nanti kalian nyeting seperti ini. Untuk Ether satunya, kemudian ini Ether 2 sama WLAN. Oke, langsung aja kita setting ya. Sebelumnya kita cek dulu, kita isi IP dulu ya di jaringan kabel kalian. Kita isi IP supaya nanti tidak bolak-balik, untuk kondisi stabil. Kita isikan IP-nya 192.168.882. Tap oke, kemudian di oke. Oke, kemudian kita buka aplikasi Winbox, kita refresh dulu, nanti keluar, nunggu. Oh, ini udah keluar RB951 ya, saya pakai RB951 karena nanti kita soalnya pakai menggunakan radius, jadi nanti kita menggunakan user manager, kita menggunakan RB951. Kita connect pakai MAC address seperti ini, kita connect, sudah dibuat seperti ini, udah kebuka ya. Ini settingan konfigurasinya. Kalau masih ada settingan yang lama, kita reset dulu, kita coba reset sistem, reset configuration, no default configuration, reset configuration. Ini reset dulu, barangkali ada settingan sebelumnya masih kesimpan, kita reset dulu aja supaya nanti settingannya fresh atau kosong ya, seperti itu. Oke, sudah, kita lanjut login. Oke, sudah. Sebelumnya kita mulai bikin identity dulu, desainnya ya, dari ISP ke Ether satunya, kemudian kasih IP. Saya buat identity dulu, sistem identity-nya saya kasih nama UKK strip Afif Hidayat. Oke, paket 4. Oke, apply. Oke. Di soal udah di sini udah saya kasih nama UKK Afif Hidayat paket 4 ya, untuk nama MikroTik-nya. Kita setting IP address-nya. Tadi kita pakai cek dulu. Kalian udah pastikan kabel ISP masuk ke Ether 1, kemudian Ether 2 terhubung ke PC 1. Berarti kita setting Ether 1 dan Ether 2 sama WLAN untuk IP address-nya. Berarti kalau IP ISP-nya 10.10.1.30, berarti Ether 1-nya IP-nya 10.10.10.2 prefix 30. IP saya tambahkan ya, 10.10.10.2 prefix 30. Interface-nya Ether 1 kalau input internetnya.
untuk IP. Kemudian kita cek di soal juga, ini IP jaringan lokal, berarti kita pakai untuk IP untuk Ether 2. Saya tambahkan 92.168.100.1 prefix 25. Interface-nya Ether 2. Kemudian ada lagi IP, nah, sekalian aja ini untuk wireless, kalian dikasih IP aja 92.168.200.1 prefix 24. Kita tambahkan 192.168.200.1 prefix 24. VLAN 1 apply. Oke, kalau masih merah berarti VLAN-nya belum aktif, kita aktifkan dulu. Interface VLAN 1 kita aktifkan. Oke, statusnya udah hitam ya, seperti ini. Berarti kalian setting untuk jaringan lokalnya dulu. Kalian setting untuk Ether 1 terhubung ke ISP. Jadi MikroTik RB951 terhubung ke ISP. Yang perlu disetting adalah setelah address IP kalian setting yang namanya DNS dulu. Kita pakai DNS Google 8888. Tambah lagi 8844 allow remote request, kemudian apply. Oke. Tambahkan lagi DNS firewall, kita tambahkan di NAT, tambahkan NAT, tambahkan chainnya source NAT, out interface-nya, inputnya kalau di soal di sini Ether 1 ya, untuk inputnya ya di sini Ether 1, out inputnya Ether 1, action-nya squid. Oke, apply. Oke. Firewall sudah ya, dengan konfigurasi standarnya. Berikutnya kita setting routes-nya untuk memasukkan gateway. Kita tambahkan di sini gateway-nya. Berarti ini 10.10.10.1 atau IP ISP-nya. Berarti ditambahkan 10.10.10.1. Apply. Oke. Berarti ini sudah. Kita coba cek koneksi ke internet apa enggak untuk MikroTik-nya. Ke terminal kita ping 8888 enter. Oke, sudah terhubung ya. Jadi MikroTik RB951 sudah terhubung ke internet. Oke, ini sudah terhubung. Berikutnya soalnya kita cek lagi soalnya di sini. Kemudian DNS tadi sudah ya. Oke, sekarang kita buat dulu web proxy-nya. Web proxy dengan catch nama peserta @sekolah SCID IP web proxy. Kita enablekan di sini. Kita aktifkan catch administratornya di sini. Ini saya kasih namanya, itu kasih nama saya. Ya, sekolah catch on disk berarti nanti bisa disimpan di sini. Apply. Oke, setelah web proxy ya, kemudian kita bikin rule baru, ada firewall, kita masukkan firewall, kita tambahkan NAT di sini, kita tambahkan kalian bikin rule baru DHT NAT, protokolnya TCP/IP, dan DHT portnya 80 ya untuk browsernya. Kemudian dipilih berikutnya kita masukkan di actionnya, actionnya kita pilih redirect to portnya, berarti kita masukkan 88 play. Oke, ini sudah setting web proxy-nya sudah dikasihkan untuk redirectnya. Berikutnya settingannya web jaringan lokal. Juru membuat dengan jaringan lokal untuk IP lokalnya berarti poolnya 99 klien. Untuk Ether 2 berarti di sini IP DHCP servernya. Kita bisa pakai IP pool bisa, atau DHCP server langsung di sini juga bisa. Tapi saya buat di sini aja untuk mempermudah IP DHCP server, DHCP setup. Kita pakai Ether 2, tambahkan lagi di next lagi, next. Nah, ini adalah kalau tadi 99 berarti mulai dari 2 sampai 100 kalau 99 klien. Next lagi, di next. Oke, ini untuk Ether 2 atau jaringan lokal. Di soal lagi juga di sini juga ada untuk jaringan wireless. Wirelessnya itu 99 klien juga sama. Oke, berarti jaringan wirelessnya juga sama. Tambahkan lagi DHCP setup, interface-nya kita pakai VLAN 1. Dan next lagi, di next 2 sampai 100, 99 klien maksimalnya. IP yang bisa dibagi, dan di next lagi, next. Oke, ini VLAN 1 belum kepake. Kalian lihat sini IP pool. Nah, ini udah tadi bikin ya dari 2 sampai 100 ya, udah.
ada pool 0 dan pool 1. Oke, sudah. Sekarang kalian hubungkan dulu lokal ini ya, untuk PC-nya, komputernya, jaringan lokal. Kemudian kalian lihat, buka network sharing center ya, klik kanan, IP-nya tolong di obtain nanti, karena akan dapat IP secara dinamik. Kita obtain dulu, di obtain, dapat IP secara dynamics. Oke, dari Ether 2, karena tadi kita bikin DHCP server. Oke, kalian cek kalau sudah, klik kanan status detail. Nah, ini dapat IP-nya 192.168.100.100. Berarti dapat IP ini. Jadi IP jaringan lokal ya, ini jaringan lokal. Tadi kan dari 101. Nah, ini berarti betul udah terhubung, dah. Nah, berikutnya ini sudah. Kalau sudah, kalian setting NTP server. Oke, NTP ya. Berarti masuk ke sistem SNTP client, kita aktifkan. Nah, kalian kalau kita servernya pakai Indonesia, kalian ketik ID pool Indonesia untuk NTP, all ID pool.ntp.org. Kalau sekunderinya berarti yang kita temukan 1, berarti kita coba apply. Nah, ini udah keluar NTP servernya. Kemudian waktunya sudah menyesuaikan waktu Indonesia ini. Sekarang jam 11.28, ini tanggal 7 Februari 2023 ya. Ini udah jalan untuk settingan NTP-nya. NTP sudah. Berikutnya, nah, kalian setting ini dulu bisa jaringan lokal buat firewall agar 192 IP 2.1-50 tidak dapat ping ke router. Berarti tidak bisa ngeping untuk IP ini. Oke, kemudian juga sama, antar firewall 51.2 tidak bisa keping ke klien wireless. Ini oke, bisa juga firewall agar IP 100.2 sampai 100.50 ya tidak dapat ping ke router. Berarti IP firewall taruh rules dulu, tambahkan dulu chainnya input, masukkan input, kemudian addressnya 192.168. soal adalah 100.2 sampai 192.168.100.50. Tadi soal seperti ini. Kemudian destination address-nya adalah 192.168.100.1. Protokolnya kalau ping berarti CMP. Masuk lagi ke action-nya. Action-nya adalah drop. Sudah di apply. Oke, ini sudah. Tambah lagi yang kedua, buat firewall agar 192.168.100.51 tidak dapat ping ke klien wireless. Oke, 51 sampai 100. Input source-nya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Coba soalnya tadi. Destination address-nya 92.168.200.1. Oke, lagi protokolnya CMP. Action-nya drop. Oke, kalau sudah untuk filternya sudah. Berikutnya buat rules agar setiap akses router tercatat pada login dan tersimpan di disk. Berarti sistem kita pilih login. Nah, login kita tambahkan actionnya di sini ada rules sama action. Kita pilih actionnya, tambahkannya, kasih nama action 1 bisa. Tipenya kalian bisa pilih ganti ke disk. Oke, tambahkan di sini filenya dengan nama flash 1 log, kita apply. Oke. Nah, sekarang kita akan setting untuk wireless. Kalian nanti bikin wireless seperti ini. SID-nya nama peserta, proxy UKK. Oke, kita buat wireless dulu. Sini wireless. Kita di sini modenya hybrid. Kemudian namanya nama peserta. Oke, Habib Hidayat. Oke, play di oke. Nah,
Sekarang kita masuk ke settingan hotspot. Oke, ini sudah. Sekarang kita membuat 20 akun hotspot secara radius. Nah, di soal ini kalau kita akan menggunakan radius, berarti Mikrotik kita harus support yang namanya user manager. Nah, caranya kalian cek dulu user manajernya di sistem, kemudian di package. Nah, di sini ada user manager atau belum? Nah, kalau belum ada, berarti kalian harus menambahkan user manager supaya nanti dimasukkan ke Mikrotik ini. Nah, ini misalkan ini. Berarti kalau belum ada user manajernya, caranya tambahkan di sini di file, tambahkan di sini. Nah, kalian cari, tambahkan caranya, berarti nanti mengupload ke sini. Kalian cari file user manajernya. Nah, di sini untuk Mikrotik ini saya menggunakan user manajernya sesuai dengan package-nya. Kalau package-nya di sini filenya 645 harus sama ya dengan ini. Jadi nanti misalkan ini tambahkan harus sama. Jadi misalkan saya tambahkan di sini upload. Nah, saya akan ngupload, cari file user manajernya. Kalian bisa cari di mikrotik.com juga ada. Sesama 641 user. Nah, ini saya tambahkan di sini, saya open. Di sini. Nah, di sini saya tambahkan ini user manager. Nah, ini sudah ada, sesuaikan dengan Mikrotiknya. Kalau di sini saya menggunakan MIPS B ya. Di sini menggunakan 951 MIPS B, jadi nanti 945.1 MIPS B sama. Dan ini kalau sudah package-nya kalian reboot dulu Mikrotiknya. Berarti sistem reboot. Kalau sudah di reboot, nah, nanti untuk user manajernya sudah terinstall atau belum. Oke, kita reboot, kita cek lagi di sini. Oke, kita masukkan di radius ya. Kalian nanti di hotspot dulu, di hotspot. Kalian nanti bikin hotspot dulu, profile dulu, nanti samakan tambah hotspot profile. Hotspotnya pakai VLAN 1. Nah, ini IP-nya udah otomatis ya. Oke. Di soalnya nanti DNS-nya di soal bikin www.hika.com. Lagi. Nah, ini sudah. Kita bikin server hotspotnya sudah. Kita klik 2 kali di sini. Hotspotnya udah jalan ya, proxy-nya. Di server profile pakai hotspot 1. Nah, di sini ada pilihan di general, login sama radius. Kita akan menggunakan radius server. Kita jenang di sini radius. Kan dulu. Jadi radius tambahkan di sini new radius. Kita tambahkan di sini radiusnya kita pakai hotspot ya, servisnya. Dikasih nama, kemudian addressnya. Kalau standarnya saya bikin misalkan 127, misalkan 001 ya enggak apa-apa. Untuk wirelessnya IP protokolnya juga enggak masalah. Oke, protokolnya 127.0.0.1 ya, UDP. Oke, untuk hotspot secretnya saya kasih 1 2 3 4 5. Oke. Untuk sandinya kita apply. Oke. Bikin radius. Sekarang untuk bikin akun hotspotnya ya, di sini soalnya kan membuat 20 akun hotspot secara random di radius yang ini kan. Oke, kita masuk ke Chrome, kita masukkan IP-nya, IP user manajernya. Oke, 192.168.201 garing userman. Nah, oke, di sini loginnya tadi admin. Login dulu. Oh, tadi maaf, ini masih kosong dulu. Oke, kita akan mulai ya. Ini user manager dalamnya seperti ini. Kita tambahkan dulu user manajernya, new akunnya ya, saya kasih nama Afif. Oke, 127.001. Passwordnya 12345. Oke, kita tambahkan di sini gunanya ya. Sekarang kita bikin profile dulu. Kita bikin profile. Kita tambahkan profile. Saya kasih nama ujian. Oke, ujian kita tambahkan. Oke, ujiannya. Kemudian itu login 1, harganya saya kasih $1 misalkan. Saya tulisannya cuma untuk 1 aja ya. Kemudian nah ini add new limitation. Di soal itu mulai jam 7 sampai jam 16 sini ya untuk akun hotspotnya.
jam 7 sampai jam 16.00. Oke, 16.00. Kemudian waktunya 7 hari ya. Sekarang kita tambahkan. Di sini limitasinya tadi sudah save profile. Oke, sekarang sudah kita bikin user dengan tambahkan user banyak 20 ya. Usernya ada 20. Kemudian saya kasih nama misalkan Hika, passwordnya 6 saja nanti sini. Kemudian profilnya ujian, profilnya di sini yang tadi kita bikin kita tambahkan. Nah, kemudian ini sudah dibuat akunnya, kita close. Nah, ini akunnya di sini sudah Hika DSU 2G, ini sudah dibuat. Sekarang kita generate akunnya supaya nanti bisa digunakan. Kita generate, kita pakai voucher. Oke, kita break after 20 download file, kita generate. Oke, kita buka dulu. Nah, ini vouchernya. Nih, sekarang saya login pakai HP. Kita login dulu. Hika ID SU2G, passwordnya CB69EM. Kita oke, saya sudah login. Nah, sekarang kita cek di HP saya. Dan di sini kita cek, oke, ada yang login satu ya, Hika ID SU2G. Ya, ini profilnya ujian. Nah, ini berarti sudah terhubung ya di sini. Kita cek juga di wireless. Oke, masuk satu di hotspot, IP hotspot. Jadi di sini hotspot aktif. Nah, yang ini tadi udah dibikin kan. Sudah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya yaitu block site. Oke, blocking site kita pakai www.linux.org. Di sini caranya kita akan ngeblok linux.org. Berarti kita pakai layer 7 protokol. Oke, layer 7 protokol. Berarti kita masuk ke IP firewall layer 7 protokol, tambahkan namanya Linux. Oke, kita ketik saja yang ke-6 ya, min titik plus kurung buka www.linux.org kurung tutup dan titik bintang $. Oke, nanti kita blok di sini, kita apply, kita oke. Di soal itu blocking firewallnya itu blocking file ya. Oke, blocking site. Karena di soal nanti di pengujiannya di jaringan wireless di sini ya. Oke, untuk wireless berarti di 200.0 kita tambahkan di filter rules-nya. Kita tambahkan forward. Source address-nya 192.168.200.0 prefix 24. Kemudian event-nya layer 7 protokol kalian Linux. Kemudian dikasih action-nya itu drop. Oke, sini sudah bikin ya untuk Linux ya, bawah yang seperti ini untuk dropnya layer 7 protokol. Sekarang kita blok file mp3 download mkv. Oke, ini berarti langsung aja masuk ke di IP firewall. Tadi di sini kita tambah lagi di sini forward, kemudian protokolnya TCP IP. Di sini untuk advance kontennya .mp3 dan actionnya drop. Oke, tambah lagi satu lagi di sini forward protokol TCP IP, actionnya di sini kontennya .mkv. Oke, mkv
kemudian actionnya di sini drop juga, kita tambahkan. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah. Nah, sekarang untuk pengujian. Oke, PC client sudah, ini block ping dari klien sudah untuk login. Oke, ini tadi sudah ya semuanya. Oke, itu untuk pengujiannya. Silakan tinggal dilakukan pengujian. Coba kita blok. Oke, itu untuk contoh pengerjaannya. Untuk pakai tempat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.